Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa alaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pengurus masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang insyaallah kita semuanya selalu di bawah payung ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita sudah masuk tanggal 7 Muharram. Sabtu 1, Ahad 2, Senin 3, Selasa 4, Rabu 5, Kamis 6. Berarti malam ini sudah 7. Tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu di tahun baru ini kita Allah berikan semangat baru, spirit baru, terutama dalam beramal dan beramal soleh, dalam mencari ilmu. Semoga tahun ini adalah tahun yang lebih baik. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu itu Allah bagi kepada 3, terbagi kepada 3. Yang pertama adalah waktu yang sudah berlalu. Itu sudah menjadi catatan sejarah dalam hidup kita. Yang terjadi kemarin hari Rabu, yang terjadi tahun lalu, yang terjadi bulan lalu, itu sesuatu yang tidak bisa lagi ditarik Bapak Ibu. Sudah menjadi catatan sejarah. Kalau bahasa sekarang namanya jejak digital, rekam jejak kehidupan kita yang tidak bisa dirubah. File-file rekam kehidupan kita itu sudah disimpan dalam satu file yang tak mungkin lagi untuk dirubah. Sama Bapak Ibu, kita berobat ke rumah sakit. Setiap kita datang ke rumah sakit, itu ada namanya rekam medis. Rekam medis disimpan di file khusus. Nanti kalau Bapak berobat lagi, pasti orang rumah sakit bertanya, Bapak pernah berobat di sini? Kalau pernah, mereka akan cari file itu, rekam medis yang pernah tertulis, dan itu tidak bisa dirubah. Ketahuan obat apa yang Bapak minum, kemudian berapa dosisnya, siapa, bagaimana perkembangannya, nampak dari rekam medis kalau kita berobat di rumah sakit. Kalau di kepolisian ada rekam jejak kehidupan kita. Kalau kita pernah berkasus di kantor polisi, itu ada rekam jejak kita. Itu tidak bisa dirubah, Pak. Jadi waktu yang sudah berlalu tidak bisa dirubah. Dalam Quran istilahnya adalah al-asri, masa yang sudah berlalu. Masa itu banyak dalam bahasa Quran. Ada namanya ad-dahri, itu artinya masa juga. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Dahri itu artinya masa. Dahri itu adalah masa yang sudah berlalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itu namanya dahri. Ada lagi istilah dalam Quran itu namanya al-asri, masa juga, tapi adalah masa yang sudah berlalu. Wal asri, demi masa yang sudah berlalu. Jadi masa-masa yang sudah kita lalui itu Bapak Ibu namanya adalah al-asri. Nah, kalau waktu hari ini sama saja dengan masa yang sudah berlalu, itu kita rugi, Pak. Bapak Ibu jualan di pasar,
beli barang 1 lusin 120.000 selusin, berarti modalnya 10.000 1 lembar. Barangnya dibeli di Bukit Tinggi, dikirim oleh orang Bukit ke Pekanbaru, kita tidak perlu jemput, diantar sampai ke rumah kita, ongkos kirim orang Bukit Tinggi yang bayar, kita terima bersih di sini 120.000 1 lusin. Kita jualan di pasar pagi Arengka, kita jual 1 lembar karena pasarnya sepi, dijual 1 lembar itu 10.000. Kita rugi atau untung, Pak? Rugi atau pulang modal? Rugi. Tak ada istilah pulang modal. Walaupun kita beli 120.000 selusin, modalnya 10.000 selembar, dijual 10.000 salai karena pasarnya sepi, apakah kita pulang modal? Tidak, rugi, Pak. Kenapa rugi? Berapa waktu kita yang sudah tersita, berapa bensin kita untuk jualan, lapak yang kita buka di pasar itu bayar, belum lagi bedak ibu-ibu pergi jualan. Setiap hari itu butuh modal, butuh pengeluaran, sedangkan yang kita dapatkan income-nya tak seberapa. Artinya sama dengan modal ketika beli barang. Itu namanya rugi, Pak. Maka siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, rugi, bukan pulang modal. Jadi golongan itu cuma 3 saja. Orang yang beruntung, yang dimana tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Maka di awal tahun ini kita merenung, kira-kira kalau dibanding-bandingkan tahun 1443 Hijriah dibandingkan dengan tahun 1442 Hijriah, tergolong kemanakah kita, Bapak Ibu? Apakah kita orang yang beruntung, lebih baik tahun 1443 dibanding tahun 1442, baik di segi kualitas ibadahnya, di segi kuantitas amalnya, maupun di segi pendapatan ekonomi dan sedekah infaknya? Bagaimana kita bisa introspeksi? Kalau kita hanya sama saja, Pak, tak ada bedanya dari tahun ke tahun, rugi. Solatnya yang wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tak ada tambah, tak ada kurang. Tak ada namanya istilah rawatib, tak ada istilahnya namanya solat malam, tak ada istilahnya solat duha, tak ada namanya istilahnya solat istikharah, tak ada namanya solat-solat yang lain, solat sunat tak ada. Pokok-pokok saja. Puasanya cuma Ramadan saja, tak ada tambahan. Tak ada namanya Senin Kamis, tak ada namanya Yaumul Bid, tak ada namanya hari Arafah, tak ada namanya hari Asyura. Pokoknya puasanya Ramadan saja. Sedekahnya yang wajib saja, zakat fitrah, zakat mal kalau sampai haul dan nisab, tak ada namanya istilah sedekah, infak tak ada. Maka itulah orang yang rugi. Rugi. Bahkan yang lebih celaka lagi, apabila tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Itu celaka, Pak. Celaka. Nya kalau ndak bahasa awak ndak puih lu nyebut itu. Celaka. Kurang masuk rasanya kalau celaka. Cilaka baru puih. Jadi celaka gitu, Bapak. Maka tahun ini kita mesti hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Surat At-Taubah
ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru, mereka orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah. Memang makna hijrah itu Bapak Ibu berpindah satu tempat ke tempat lain. Bagaimana Nabi pada malam harinya berumah beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy. Pada malam itu beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Namun Rasulullah tak ada ragu sedikit pun, beliau keluar di malam hari itu dengan tenang. Allah jadikan mata-mata mereka itu tidak melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan dinding. Mereka orang-orang Quraisy itu tidak melihat Nabi itu keluar rumah, Pak. Karena saat itu Nabi keluar dengan tenang, beliau mengambil segenggam pasir, beliau lemparkan ke depan orang-orang Quraisy, mereka semuanya tertidur, mengantuk, Pak. Maka mereka tak melihat Nabi itu keluar. Tenang Rasulullah itu keluar. Malam itu beliau keluar hijrah bersama sahabat beliau Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba doa itu, Pak, karena orang kadang-kadang ado aja, Pak, ya. Dari Quran itu dijadikanlah mantra-mantra untuk menipu umat. Oleh Samsudin Jadab. Jadi jangan ada di sini Samsudin Jadab, Pak, ya. Nanti datang nanti pesulap merah, mampu ya, Pak. Jadi ayat-ayat Quran itu Bapak Ibu bukan untuk hal yang untuk digunakan sebagai mantra-mantra, tidak. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba, ya cobalah. Ya. Kalau ada polisi baca itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tengok. Masih nampak, Pak? Masih nampak Bapak baru ya? Baca balik, Pak. Nabi keluar dengan tenang, Pak. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur itu malam hari dalam gua, bayangkan Bapak Ibu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah biar saya masuk dulu. Supaya nanti kalau ada binatang buas dalam gua itu biar Abu Bakar yang dulu menghadapinya. Masuk Abu Bakar, dinetralkan gua itu Bapak Ibu, barulah Rasulullah masuk. Subhanallah, sayangnya Abu Bakar itu luar biasa, Pak. Karena kelelahan sampai Rasulullah tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Pahanya. Itu luar biasanya sayangnya Abu Bakar sampai Nabi tidur di atas paha pahanya Abu Bakar. Saat itu kakinya Abu Bakar ini digigit kalajengking, Pak. Ditahan oleh Abu Bakar nih. Kenapa ditahan? Karena khawatir nanti kalau dia bergerak Rasulullah bangun. Sampai beliau menahan, meleleh air mata beliau, menetes air mata sampai mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal? Apakah engkau takut, wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Setelah disampaikan ternyata kakinya digigit kalajengking. Saat itu Rasulullah ludahi, Pak. Sembuh langsung kaki Abu Bakar. Ini ludah Nabi nih, Pak, ya. Kamu nak nyuruh pula Bapak nanti cobalah di rumah. Tapi kalau apa, cobalah diludahi. Sembuh, Pak. Ini ludah Nabi ini. Tak sama aja ludah awak. Ya kalau ludah awak ya beda-beda tipis lah mungkin, Pak, ya. Sembuh Bapak Ibu. Barulah beliau melakukan perjalanan hijrah. Di sini nampak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama bahwa Allah memperlihatkan kebesarannya. Kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Betapa banyaknya sejarah yang ditulis sejarah pada bulan-bulan Hijriah ini, pada bulan Muharram ini terjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Nabi Yunus dilempar ke dalam laut, langsung ditangkap oleh ikan nun, dibawa ke dasar laut. Saat itu Nabi Yunus tak ada khawatir. Makanan beliau selama 40 hari 40 malam itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama 40 hari 40 malam, akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Itu pun terjadi pada bulan Muharram, bertepatan pada tanggal 10 Muharram, namanya hari Asyura. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Di saat itu Allah belah lautan menjadi 12 bagian, karena Bani Israel itu ada 12 suku yang berpecah saat itu. Saat itu Allah selamatkan Musa, Allah tenggelamkan Fir'aun. Dan hari itu pun terjadi pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa pada tanggal 10 karena memperingati hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Ada riwayat menyebutkan 17 tahun lamanya beliau sakit. Akhirnya beliau pun memohon, meminta kepada Allah. Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit beliau. Itu pun Allah selamatkan pada bulan Muharram yang dinamakan dengan hari Asyura. Maka hari kebesaran, Allah membuktikan bukti kebesarannya pada bulan Muharram, Bapak Ibu. Maka di bulan Muharram ini mari kita tingkatkan iman. Seberat apapun ujian kita, Bapak Ibu, Allah punya rencana yang kita tak tahu. Walaupun kita punya masalah yang begitu berat, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan satu solusi yang kadang tak terbaca oleh kita. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, secara logika beliau itu akan hangus, mati, terbakar. Ternyata Allah menyelamatkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah musnahkan Namrud dengan bala tentaranya. Tak ada terbaca oleh Nabi Ibrahim bagaimana bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bulan Muharram tingkatkan iman. Yakinlah Bapak Ibu. Yakinlah. Yang kedua, wahajaru, dan berhijrah. Orang-orang yang berhijrah selalu introspeksi diri menjadi orang yang lebih baik. Yang biasa melakukan dosa, berhentilah Pak di bulan ini, di tahun ini. Mari kita introspeksi. Yang pertama, harta kita, usaha kita, sudahkah usaha kita halal? Yang biasa mengedar narkoba, berhentilah di tahun ini. Yang biasa bertransaksi riba, usaha memperanan piti, alah tu Bapak Ibu, berhentilah. Jangan takut miskin. Ustaz, kalau saya berhenti nanti apa lagi rezeki kami? Anak sekolah, rumah nyewa. Jangan takut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah akan jamin rezekinya. Jangan khawatir Pak. Kita ni kadang banyak ragu-ragu. Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, burung itu keluar dari sarangnya itu dalam keadaan temboloknya kosong Pak. Dia cari makan padi, kalau ada ulat-ulat nanti dibawanya pulang untuk anak-anaknya, disuapkannya anak-anaknya. Tapi burung itu tidak pernah stok makanan. Pernah tidak Bapak melihat di sarang burung itu ada stok padi di situ untuk sepekan? Tidak ada. Walaupun banyak padi di sawah itu, dia hanya memakan semua temboloknya hari ini. Untuk besok itu dia tidak pernah stok di rumah. Walaupun banyak padi untuk di stok, tapi dia suapkan yang dapat hari ini, dia suapkan hari ini untuk anaknya. Kenapa dia tidak pernah stok makanan? Karena dia yakin bahwa rezeki untuk besok itu sudah ada. Yakin dia Pak. Kalau kita ini banyak ragu-ragu. Kerja di perusahaan rentenir, ragu untuk berhenti.
nanti saya berhenti, macam mana ya anak sekolah, rumah nyewa. Kurang yakin kita kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah, Pak. Tinggalkan, insya-Allah. Insya-Allah Allah sudah sediakan solusi buat kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia istiqomah dalam garis ketakwaan, Allah akan jadikan solusi dari masalah yang dihadapi. Yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yakinlah. Sudahkah usaha kita halal? Bagaimana amalan kita? Introspeksi Bapak Ibu, merenung kita di awal tahun ini. Tahun kemarin ba'a sembahyang wa ba'a. Solat ba'a. Tampaknya solat jemaah itu je orang. Orang panik lah muncul wajah apa-apa ni Ibu. Itu je orangnya. Tapi alhamdulillah itu je. Ada tambahannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang mendengarkan suara mikrofon kita ni, ayo sama-sama kita makmurkan masjid ini, Pak. Kapan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dunia ini semakin dikejar, dia akan semakin menjauh, bagaikan mengejar bayang-bayang kita sendiri. Jadi ada ustaz berdoa, ya Allah, menangis-nangis ustaz itu berdoa, ya Allah, kalau engkau mau mematikan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan sujud, matikan kami dalam keadaan berjamaah di masjid, ya Allah. Saja itu namu apa tu saja. Kenapa apa namu saja? Mati ya ustaz. Ustaz tu doa lain lo je. Matikan kami dalam keadaan berjamaah, matikan kami dalam keadaan solat, saja itu ampun namu jemaah. Biko kalau jemaah mau mati awak guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kita introspeksi tahun ini, Pak. Amalan kita, bekal kita macam mana? Orang yang tinggal di Sikoko lah berganti-ganti, Pak. Sebelum kita ada di Jalan Lili ini sudah ada. Mungkin dulu tak Jalan Lili namanya, tapi daerah ni lah ada sebelum kita lahir. Mungkin di sini hutan dulu, tapi kehidupan sudah ada di sini. Entah orang Sakai, entah orang apa, tak tahu gitu. Yang jelas kehidupan ada di sini. Kita belum ada waktu itu. Setiap orang itu ada masanya berganti terus. Sudah berapa ratus generasi yang tinggal di sini, mereka silih berganti, daerah itu pun masih tetap seperti itu. Kemudian direnovasi sampailah kita hari ini, Pak. Sekarang giliran kita tinggal di sini. Dan sebentar lagi kita juga akan berangkat dan digantikan generasi berikutnya. Percayalah Bapak Ibu. Dan orang pengganti kita itu sudah ada, siapapun kita hari ini. Saya RT Ustaz, pengganti Bapak sudah ada. Jangankan mati, sakit Bapak sudah ada yang menggantikan. Bahkan berebut orang nak jadi RT sekarang. Saya sebagai lurah pun sudah ada penggantinya. Saya pengurus masjid sudah ada generasi penggantinya. Semua, kalau kita mati, dunia ini tidak akan berhenti berputar. Maka dari itu kita tak perlu memikirkan orang yang akan kita tinggalkan, tapi pikirkanlah nasib kita dalam kubur berikutnya. Tak perlu kita camai dengan anak-anak, Pak. Percayalah. Mati kita ni, Pak, anak kita tak akan mati kelaparan, yakin saya. Ini ada omnya ada, pakciknya ada, neneknya ada. Taruhlah orang tu tak ada, dia sebatang kara Ustaz, pengurus masjid Babu Salam ada. Tak akan ada orang mati kelaparan di sekitar masjid ini kalau masih Pak Amdanur juga pengurusnya. Jangan khawatir. Yang kita khawatirkan diri kita, Pak. Ketika kita mati, kita sendiri dalam kubur. Ya, kita sendiri dalam kubur, Pak. Bilangan sampai janjian tiba. Tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang. Surui ke tanah nan sabingkah babalik ke tampe asal mula jadi. Bararak tandu ke surau tiba di surau dibujuakan. Mairiang solat nan ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan tagolek di liang lahat tanah sakapa di Pakalang.
Badoro tanah penimbunan, mahereng madok ke kiblat, di balik papan nan sahalai, tatagak mejan nan duo menyalo jiliong hitam, doa dibaca penghabisan. 7 langkah malin berjalan, datang malaikat nan bertanya, ma rabbuka? Usahkan tanyo kata jawe, usah dakwah dan kata bantah, takana badan masuk di dunia banyak amalan dan indak pada nalai. Itu yang mesti kita tangisi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka karena anak yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan, tidak perlu kita tangisi. Hidup mereka akan terjamin. Tidak akan ada anak-anak kita mati kelaparan, karena rezeki mereka itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hijrahlah, tinggalkanlah keburukan masa lalu. Sudahlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Ada di antara kita yang melakoni sebagai pegawai negeri, ada yang melakoni sebagai polisi, ada yang melakoni sebagai pejabat. Nanti sandiwara ini akan bubar. Kita akan berpulang masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berhijrahlah kita. Jadilah orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri. Bapak Ibu pernah mendengar namanya Wahsy. Wahsy itu adalah sahabat Nabi yang dulu pernah membunuh paman Nabi. Dia yang menombak dadanya Hamzah. Ketika Hamzah gugur di perang Uhud, datang perempuan-perempuan Quraisy, dibelahnya dada Hamzah, dikunyahnya hati beliau. Setelah Wahsy ini masuk Islam, dia menyatakan diri untuk menjadi seorang muslim. Dia berjanji dia akan tebus kesalahannya. Dia akan tebus kesalahannya dulu yang pernah membunuh paman Rasulullah Hamzah. Satu hari nanti saya akan tebus kesalahan saya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah wafat? Abu Bakar naik jadi khalifah. Ada seorang mengaku sebagai nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kazzab. Terjadilah perang yang begitu dahsyat, namanya perang Yamamah. Wahsy pun turun tangan. Wahsy turun ke medan perang. Dulu yang dia pernah membunuh paman Rasulullah Hamzah, pada hari Yamamah itu dia membunuh Musailamah Al-Kazzab. Subhanallah, dia tebus kesalahan masa lalunya. Maka Bapak Ibu, kita jangan putus asa, Pak. Sebesar apapun dosa kita masa lalu, jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, betapa sayangnya Allah sama kita. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang bergelimang dosa, wahai hambaku yang dulu pernah bermaksiat, transaksi haram saja, waktu menjadi pejabat menyulitkan rakyat saja kerja, waktu menjadi pejabat selalu mengeluarkan izin usaha untuk orang berbuat maksiat, tempat-tempat hiburan. Allah panggil peminum khamar, pejudi, pezina, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Begitu sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu. Maka mari kita untuk merubah diri awak. Hijrah kita. Yang biasa belum solatnya cuma 5 waktu saja, sekarang tingkatkan, Pak. Perbanyak solat sunat, rawatib, solat subuh. Ya, yang terbiasa meninggalkan solat subuh, besok solat subuh lah, Pak. Tak akan rugi, dah percayalah, Pak. Bapak yang menggalih, macam mana lagi Ustaz? Lado masuk jam segitu. Lado masuk, bawang masuk. Itu jam 3 tu lado lah masuk. Ikan masuk jam 3:30. Yakinlah Bapak Ibu, tak akan rugi, Pak. Meninggalkan sedikit urusan dunia kita untuk 2 rakaat subuh itu tak akan rugi. Allah ganti kerugian kita. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Apalagi yang buat kita khawatir?
Allah jamin kok, insya-Allah. Maka dari itu Bapak Ibu hijrah. Tinggalkanlah Pak. Tingkatkan ilmu dan amal kita. Ilmu mesti ditambah. Ya, ilmu mesti ditambah. Kemarin Bapak Ibu, waktu saya ceramah di sini, ada nelpon saya. Ustaz, kenapa Ustaz sebut-sebut Porbi? Persatuan Buruh Babi. Ambo tadi ceramah terang ada Ambo. Batu Pak. Ngapa Pak sabut-sabut itu? Ini di masalahnya Pak. Apa datanglah ke masjid cuma. Di masalahnya Ambo nyabut. Oh. Ambo cuma menyuruh kalau ndak ada ilmu untuk membersihkan najis mughallazah, ndak usahlah memelihara barang tu. Kita solat juga, ibadah rajin, tapi memelihara juga siapa tu? Siapa itu? Tapi yang tak tahu cara membersihkannya. Kalau ada ilmunya silahkan. Karena itu najisnya luar biasa. Najis mughallazah itu, najis mukhaffafah, mutawasitah, mughallazah. Makanya banyak orang Bapak Ibu, karena orang kampung Ambo, Porbi itu yang terbesar di kampung Ambo. Payakumbuh. Nah, salah Pak. Ambo melihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang hobi buruh itu pakai sarung kemana Pak? Anaknya rajin sembahyang, bawa sarung Pak. Duduk mereka tutup. Si anu tu si kau duduknya Pak. Baru urek itu makan roti akhirnya cek. Baik kau tiba waktu makan Pak. Bagi kau ni ayah. Lapkan kemari langsung suak nasi Pak. Cek dawak cek dia. Cek dawak cek dia. Nah nanti kadang-kadang dijilatnya Pak. Maka yang kalau belum ada ilmunya, tuntut ilmu. Kalau enggak, hijrahlah. Tinggalkanlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang ada sianu itu. Ya. Ya kalau ada, kecuali kalau kita berkebun lo risiko Bapak Ibu di Pekanbaru enggak masalah. Ya. InsyaAllah daripada kita melihara itu cak CCTV balik. Untuk menjaga keamanan. Untuk olahraga silahkan, tapi hati-hati Pak, najisnya tidak main-main. Hijrah. Berhijrahlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Habis waktu di itu aja. Biaya habis di itu aja. Bahkan lebih besar biaya itu daripada biaya anaknya. Nauzubillah min zalik. Bagi bapak-bapak juga kadang-kadang yang melihara burung unggeh, kadang habis waktu itu je. Subuh kurang azan apa? Kurang azan Pak, sembayanglah dulu Pak. Iko muka alun Pak basuh. Waktu subuh masuk airnya, iko dia kerajo Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah kita kepada yang lebih baik. Menyita waktu, habis waktu untuk itu aja. Apa faedahnya? Pada kerja kita itu zalim Pak. Mengurung sesuatu yang telah seharusnya bebas, zalim kita. Zalim. Ya kalau ada Bapak Ibu dan orang bersaki Pak, pergi ke toko burung tu Bali burungnya lapehan. Ambo kalau ada piti itu rencana di Bali unggih itu Pak. Barang kau cek Pak 10.000 murai batu. Di Bali kat 30, lapehan di mukanya. Unggih namanya. Hijrah Bapak Ibu. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi beriman, hijrah, berjihad. Jihad itu bukan berarti berperang. Kita bantu agama Allah ni bi amwalihim dengan harta kita, wa anfusihim dengan diri kita. A'zamu darajatan indallah, baru tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita bantu agama ni dengan harta, dengan jabatan kita bantu Pak. Agama kita sekarang ni mesti kita bantu Pak. Tengoklah agama kita kalau banyak dimainkan orang. Dari dalam, dari luar orang yang melecehkan agama ni. Dari dalam banyak yang melecehkan agama. Banyak ustaz dukun berkedok ustaz kecek si pesulap merah. Itu pelecehan itu Pak. Ya pelecehan agama. Maka kita bantu. Jangan beragu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala.
in tansurullah yansurkum. Apabila kita bantu agama Allah ni, Allah akan bantu kehidupan kita insyaallah. Mungkin ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan di tahun ini Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Babu Salam ini Allah jadikan orang-orang yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya mungkin tidak salat Isya di sini karena tadi saya sudah izin sama Pak Ketua. Kami ada satu Muharram di Jalan Arengka. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.